kelas C11 NIM 220118135. Ya, pada video kali ini saya akan mereview sebuah cerita yang berasal dari Jawa Barat dengan judul Kain Tenun dan Putra Mahkota. Ya, cerita ini dituliskan oleh Menuk Hardeniwati dan diterbitkan ulang pada tahun 2016. Apakah teman-teman ingin mendengarkan cerita saya? Selamat menyaksikan. Di atas pematang, tampak seorang gadis kecil bersama dengan ketujuh bibiknya. Ketujuh bibik gadis kecil itu masih remaja juga. Dan nama gadis kecil itu adalah Pria Kopak. Usia Pria Kopak belum genap 16 tahun. Perawakan badannya tinggi semamping. Penampilan Pria Kopak sangatlah sederhana. Pria Kopak adalah anak dari janda miskin. Mereka tinggal di pinggir desa itu. Pada suatu hari, Pria Kopak disuruh untuk pergi menemani bibik-bibiknya ke sumur Lamben. Sebetulnya bukan itu maksud sebenarnya, tetapi ketujuh bibik Pria Kopak ingin melihat pria pujaannya. Pria pujaan itu adalah Putra Mahkota. Letak sumur itu tidak jauh dari tempat Putra Mahkota bermain. Mereka sengaja mandi dan bermain-main di sumur Lamben agar dapat dilihat oleh Putra Mahkota. Tak jauh dari sumur Lamben ada sebuah pohon rindang. Pohon itu terletak di pinggir jalan. Di sanalah biasanya Putra Mahkota berada, bermain dengan Kajarode atau pengiringnya. Banyak gadis yang selalu lewat di tempat itu agar dilihat oleh Putra Mahkota, tanpa terkecuali ketujuh bibik Pria Kopak. Ketika bibik Pria Kopak melewati tempat itu, senanglah hati Putra Mahkota. Ia memuji-muji kecantikan Pria Kopak. Namun, panaslah hati para bibik Pria Kopak karena mendengar pujian dari Putra Mahkota jatuh pada Pria Kopak. Seperti biasanya, Pria Kopak sudah sampai di rumah para bibik-bibiknya. Ia mulai mengerjakan pekerjaannya, dan ketika menjelang siang hari, Pria Kopak dipanggil oleh bibik-bibiknya menuju beranda depan. Ketika bibiknya sudah memanggil Pria Kopak, ia berkata kepada Pria Kopak untuk mengajak Pria Kopak pada esok hari untuk berjalan ke hutan. Namun dalam hati Pria Kopak masih sangat ragu. Karena apa? Karena para bibiknya baru kali ini mengajak Pria Kopak untuk berjalan ke dalam hutan. Namun tidak lama kemudian, Pria Kopak ini menyetujui ajakan dari para bibik-bibiknya. Dan ketika Pria Kopak bertemu dengan ibunya, ia menceritakan semua yang dikatakan para bibiknya, yaitu mengajak Pria Kopak menuju ke dalam hutan pada esok hari. Namun, ibunya hanya berkata, ketika hanya berjalan, ia diizinkan, tetapi ia harus berhati-hati dan selalu mengikuti apa saja yang dikatakan oleh bibiknya. Supaya mengantarkan mereka menuju ke dalam hutan. Setibanya mereka ke dalam hutan, salah satu bibik Pria Kopak mengatakan bahwa ia harus mengumpulkan dahan dan ranting yang berada di dalam hutan itu. Ketika mereka semua sudah mencari dahan dan ranting, tanpa disadari bahwa Pria Kopak sudah sangat jauh dari tempat bibik-bibiknya.
ia terpisah dari ketujuh bibinya. Dan ketika ia melihat di dalam sekeliling hutan itu, tempat ia berada sekarang, ia melihat bahwa tempat itu sangatlah indah, dipenuhi dengan bunga-bunga yang sangat mewah, beserta dengan pohon dan rumput-rumput yang hijau. Setelah pria pokak sudah melihat sekelilingnya dan melihat bahwa tempat itu indah, tidak lama kemudian ia bertemu dengan bidadari. Bidadari itu sangat cantik-cantik. Kata bidadari itu, "Jangan takut pria pokak. Kami bangsa bidadari yang baik. Kami tidak akan mencelakaimu. Marilah ikut kami," kata ketujuh bidadari itu. "Kami akan membawamu ke tempat tinggal kami di kayangan, melebihi tempat yang kamu lihat pada saat ini." Tiba-tiba, ketika pria pokak sudah sampai ke tempat itu sangat begitu indah, melebihi tempat yang ia lihat sebelumnya. Di tempat itu, pria pokak diajari menenun, dan para bidadari sangat senang kepada pria pokak karena ia cepat mengerti apa yang diajarkan oleh para bidadari itu. Selama di kayangan, ia dapat menyelesaikan beberapa lembar kain, dan ketika hari menjelang sore, pria pokak diantar kembali ke tempat semula. Ia diberi 2 kain halus oleh bidadari, satu untuk dipakainya dan satu helai untuk ibunya. Kedua kain itu dimasukkan oleh bidadari dalam ruas bambu hutan yang sudah hampir lapuk. Ketika pria pokak sudah diantarkan ke tempat semula, ia bertemu. "Pria pokak, dari mana saja kamu? Kami sudah lama menunggumu di sini. Kalau saja tidak kasihan kepadamu, kami sudah tinggalkan kamu di hutan ini," kata seorang bibi pria pokak. "Aku mencari kayu, Bi," jawabnya. "Mana kayu yang kamu dapat?" tanya seorang bibi. "Dasar anak nakal, bambu-bambu lapuk dikumpulkan. Buanglah bambu-bambu itu dan bawa kayu yang bagus-bagus ini saja." Dan ketika pria pokak sudah sampai ke rumahnya, ia menceritakan semua pengalaman yang ia alami, mulai dari awal sampai ia bertemu ke-7 bidadari di dalam hutan. Ia menceritakan semuanya itu kepada ibunya. Pagi ini lagi, tidak seperti biasanya, ke-7 bibi pria pokak sudah bangun sebelum pria pokak datang di rumahnya. Mereka sedang sibuk menyediakan tarung. Begitu melihat pria pokak, ke-7 bibi itu langsung menyeret dan melemuri seluruh tubuhnya dengan tarung. Pria pokak meronta-ronta melepaskan diri, tapi sia-sia. "Jangan banyak bicara. Gadis semacam kamu yang hina dan miskin tidak pantas kalau mendapatkan pujian seorang putra mahkota." Namun apa yang terjadi? Meskipun pria pokak dilumuri tarung, putra mahkota tetap saja mengagumi kecantikan pria pokak. Dan pria pokak itu menyendiri. Ia tidak mau bergabung dengan bibi-bibinya. Ketika ada kesempatan, pria pokak meninggalkan bibinya. Ia pergi ke tempat yang ia pernah temui ke-7 bidadari. Pria pokak kemudian menceritakan kepada bidadari kesedihan yang ia alami saat ini. "Sudahlah pria, jangan bersedih." Kemudian
para bidadari memandikan pria kopak dengan penuh kasih sayang. Ketujuh bidadari itu kembali mengajari pria kopak menenun dengan penuh kesabaran. Tanpa disadari, pria kopak sudah lama juga berada di tempat para bidadari. Ia cepat-cepat untuk meminta diantar pulang menemui ketujuh bibinya. Bibinya sangat marah ketika melihat pria kopak datang hanya membawa bambu-bambu yang lapuk. Bibi pria kopak kecewa karena pria kopak hanya membawa bambu. Tampanan dan kegagahan Datuk Taruna sudah terkenal di seluruh negeri. Putra mahkota selalu dikawal kemana saja pergi oleh Kajarode. Pagi ini Kajarode bingung memikirkan junjungannya. Mengapa hari sudah siang, namun putra mahkota belum pergi ke taman seperti biasanya. Ternyata putra mahkota sedang risau hatinya karena semalaman ia bermimpi. Ia menceritakan mimpinya kepada Kajarode. Namun Kajarode menanggapi bahwa mimpinya itu membawakan hasil yang sangat bagus atau makna yang bagus, karena ketika apa yang dilakukan oleh putra mahkota Taruna itu semua akan berhasil. Ketika ia pergi memancing, ia akan mendapatkan ikan, dan ketika ia berburu ke dalam hutan, ia juga akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian kata putra mahkota kepada Kajarode, "Kalau begitu, aku mau pergi ke hutan untuk berburu." Ia lalu mengajak Kajarode untuk menemaninya ke dalam hutan. Dan setibanya mereka ke dalam hutan, ia melihat ada pohon yang sangat besar dan akarnya sangat menyebar. Ternyata ia mendengarkan bunyi di tempat itu, dan bunyi itu adalah bunyi jejak alat tenun pria kopak. Kedatangan Datuk Taruna dan Kajarode sangat mengejutkan pria kopak yang sedang asik menenun. Pria kopak ketakutan. Namun pria kopak berteriak memanggil bidadari. Ia menyuruh bidadari untuk cepat-cepat mengantarkan ia pulang. Namun setelah beberapa waktu menjelang, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Waktu mereka akan beranjak dari tempat itu, tiba-tiba tersangkutlah gagang gancu Datuk Taruna. Ditarik-tariknya gagang gancu itu, tetapi tidak terlepas juga. Ia berkata, "Apakah itu?" Dan ketika ia sampai ke benangnya, ia tarik itu, ia melihat bahwa ada tenunan yang sangat indah yang tidak pernah mereka lihat. Hati putra mahkota sangat senang. Ia mengambil kain tenunan itu dan membawanya pulang ke dalam kerajaan. Ia memberikan kepada ayahanda dan ibunda putra mahkota. Putra mahkota mengadakan sayembara karena ia sangat penasaran siapakah pemilik kain tenunan yang sangat indah itu. Kata putra mahkota, "Jika penenun itu seorang gadis, hamba ingin dia menjadi istriku. Dan apabila seorang wanita yang sudah bersuami, dia akan ananda angkat sebagai saudara. Bagaimana pendapat ayahanda dan ibunda?" Kabar sayembara pun sampai ke telinga ketujuh bibi pria kopak. Mereka ingin mencoba juga. Ia merasa ada sesuatu yang aneh pada saat itu. Seorang berkata, "Apakah semua adik-adikmu sudah mencoba menenun?" Tanya seorang itu kepada si sulung. "Sudah, Kak, dan semuanya gagal." Pembicaraan mereka didengar oleh putra mahkota. "Panggil sajalah
Dia harus mencobanya juga, kata putra mahkota. Sentuhan tangan terakhir pria kopak menjadikan tenunan itu selesai. Baginda Raja, Permaisuri, dan putra mahkota Datuk Tarungan turut kagum melihat tenunan itu. Dan putra mahkota pun sangat yakin bahwa hasil tenunan itu adalah benar-benar hasil dari tenunan pria kopak. Dan akhirnya Baginda Raja mengumumkan bahwa beliau akan memenuhi janjinya. Beliau akan menjadikan pria kopak menjadi permaisuri putra mahkota. Akhir dari cerita ini, pria kopak tidak ada dendam kepada dirinya, namun ia selalu menyayangi dan selalu tulus memberi apa yang mereka alami maupun kebahagiaan yang mereka alami. Ia selalu berbahagia sehingga semua hidup rukun dan damai. Demikianlah cerita tentang yang berjudul Kain Tenun dan Putra Mahkota. Sekian dan terima kasih.